Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama masyarakat Kota Tangerang, ya perkenalkan saya Sugeng Anto dari inisiator komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera dan penggiat kesadaran masyarakat berpolitik, ya kan? Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com, ya kan? Selain saya memberikan edukasi dan program support menuju Pileg 2024 Kota Tangerang dengan kolaborasi solution dengan menang untung, kalah untung. Nih, ini menarik selain menang untung, kalah untung. Kenapa kita bicara kalah? Loh ya memang di dalam harus seorang punya mental, seorang mau namanya kita bertarung dalam Pileg, ya kan? Bertarung ya ikut pesta demokrasi ya maksudnya di sini ya. Ya kita harus siap menang siap kalah. Nah yang jadi masalah kalau kita kalah kan, kalau menang nggak masalah kan gitu. Tapi misalnya kita belajar dari filosofi orang Jepang tuh kalau perang tuh prinsipnya adalah berani mati, tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah kenapa? Ketika dia berani mati bukan artinya dia pasrah, oh saya siap mati, oh tidak, karena dia berani mati dia segala kemampuan upaya gimana dia menang. Nah ini bagusan menarik ya. Jadi kita harus siap kalah siap menang, tapi kita dengan siap kalah bukan artinya kita mau kalah, kita dengan daya upaya yang kita gimana kita menang. Jadi program ini lahir karena tadi ya, misalnya kita menang untung kalah untung, ini kita siap. Jadi kita harus siap menang siap kalah, tapi kalah pun kita tidak masalah ya kan, karena kita tetap untung ya kan. Nah, oke misalnya, nah ini kalau bicara ini nanti kita akan panjang dan lebar, nanti bisa diskusi dan sharing berikutnya. Oke. Kalau kita bicara pemerintahan Kota Tangerang, maka kita bicara 13 kecamatan, 104 kelurahan, 1004 RW dan 5107 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,7 juta jiwa. Data 2018 ya, luar biasa Kota Tangerang. Nah, DPRD Kota Tangerang dengan jumlah kursi adalah 50 kursi, kemudian dengan daerah dapil 5 daerah dapil, kemudian dengan jumlah penduduk 4,9 triliun. Sorry, maaf, APBD 4,9 triliun. Nah, Kota Tangerang ya. Oh, luar biasa, besar juga ya. 4,9 triliun. Oke. Nah, Bapak sekalian, di dalam Pileg ya kan, tentu kita dasarnya adalah undang-undang ya. Kalau kita Pileg 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu ya, dengan ada kurang lebih 5 hal ya: sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20,9%, ambang batas parlemen threshold 4%, metode perhitungan alasan like murni ya kan, kemudian alokasi kursi 10 kursi. Inilah. Nah, terus kalian, kenapa kita harus peduli dengan politik? Nah, ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini kita tokoh nasional Turki, Mehmet Erbakan, ya, seorang insinyur akademisi, ya kan, desa angkatan Pak Habibie, dia mengatakan orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak boleh dengan Islam. Padahal Turki 98% penduduknya Muslim, Indonesia 86%. Tapi kenapa ngomong begitu? Karena Turki adalah memisahkan antara agama dan kekuasaan, ya kan, sekuler lah bahasanya kan gitu loh. Nah, makanya kita kadang sebagai edukasi kadang kita ketemu Pak Ustadz, Pak Sugeng jangan ngomong politik lah, politik itu kotor, politik itu kejam. Nah, saya kira belum paham saja. Makanya kadang-kadang kita memberikan edukasi sedikit sambil guyonan ya, Pak Ustadz, Islam itu jangankan bicara politik, jangankan bicara pemerintahan, jangankan bicara perdagangan, niaga, ya kan. Kencing aja kita tuh ada adabnya, ada aturan di dalam Islam. Jadi kalau kita Islam itu kan harus kafah. Kita nggak boleh sepotong-potong kan gitu. Jadi kita harus mulai sekarang peduli dengan politik. Kadang saya ngomong, Pak Ustadz, kalau marbot tuh boleh nggak dipilih negara? Ya boleh aja ketika legislatif ketok palu, ya kan, bikin regulasinya. Tapi kalau yang duduknya nggak peduli sama kita, ya nggak akan ada itu kan gitu. Oke, saudara. Ketika kita bicara legislatif, Bapak Ibu sekalian, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Jadi Indonesia menganut ajaran trias politika, ya kan? Jadi kekuasaan dibagi 3, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, ketika bicara legislatif, kita bicara MPR, DPD, RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota kabupaten. Dengan fungsi legislatif, fungsi membuat regulasi undang-undang, perda, fungsi penganggaran budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Nah, hal-hal penting dalam Pileg Bapak sekalian. Dalam Pileg ini ada kurang lebih 5 hal penting, ya kan? Yang pertama adalah undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Makanya kita harus pahami karena nanti menentukan strategi di lapangan, ya kan? Kemudian Pileg banyak kursi banyak caleg. Nah, ini menarik. Pileg banyak kursi banyak caleg, beda dengan Pilkada 1 kursi banyak calon. Kalau ini banyak kursi banyak calon, ya kan gitu loh. Artinya apa? Kalau dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, kita tidak harus urutan nomor 1, ya kan? Ya, jadi artinya apa? Kalau kita 10 kursi, ada 90% orang tidak suka sama partai kita dan kitanya, jadi kita masih punya duduk, ya kan?
Kita karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kursi juga. Nah, 8% kursi legislatif adalah kursi jamaah atau gotong royong. Jadi ini penting. Contoh satu harga kursi adalah 20.000 kursi kabupaten kota, maka jarang yang 20.000 itu dicoblos atas nama individu. Paling banyak kurang lebih ya rata-rata separuhnya. Bahkan kurang, kalau lebih nggak jadi. Artinya sisanya untuk duduk kursi adalah suara partai dan suara caleg lain. Makanya ada caleg terpilih dan tidak terpilih, maka justru itulah kita harus ada kesepakatan win-win solution. Oke? Pileg berdasarkan dapil, oke. Pasca reformasi pileg melalui sistem terbuka, dalam pileg satu orang. Nah ini one man vote. Jadi suara presiden sama dengan satu suara tukang beca. Jadi suara petani sama bos petani sama saja. Jadi intinya one man vote. Nah, pileg pasca reformasi adalah banyak muncul caleg baru, ini dinamika di dalam pilihan legislatif. Oke. Hasil pileg 2019 Kota Tangerang. Ya, kalau kita bicara Kota Tangerang, kurang lebih ada 10 partai yang berhasil dapat kursi, ya kan? Tertinggi adalah PDIP, didukung oleh Gerindra, kemudian selanjutnya Golkar, kemudian PKS, Partai Demokrat, Partai PKB dengan 5, Amanat 3, Nasdem 3, P3 3, dan PSI. Nah, ini partai baru ada 1. Nah, catatan penting dalam pileg Kota Tangerang, kursi terbanyak adalah PDIP, begitu juga suara pileg 2014, jadi pertahanan PDIP ini 48% adalah legislatif. Nah ini menarik, 40%, jadi hampir 50% adalah wajah baru. Artinya apa? Pertahanan tidak mudah untuk mempertahankan kursinya. Ini dinamisnya, makanya ini peluang orang untuk duduk cukup tinggi ya. Kemudian harga satu kursi 15.000, pengertian satu kursi adalah apa? DPT dikalikan jumlah kehadiran 0,72 dibagi jumlah kursi, kurang lebih 15.000. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif, sekali lagi untuk duduk di kursi legislatif adalah 10.000. Duduk di kursi tertinggi adalah 10.127. Jadi untuk menuju 15.000 berarti sisanya adalah suara partai dan suara caleg lain. Apalagi yang 2.550 punya kursi, berarti sisanya adalah suara partai dan suara caleg lain. Makanya harus peduli ya, ada musyawarah mufakat kan. Nah, inilah. Nah, Hanura 0 kursi dari Rusi. Nah, Hanura ini kursinya habis. P3 3 kursi dari 5 kursi, Nasdem juga kursi dari 2 kursi 2015, 14 ini naik. Nah, PSI dapat 1 kursi. Nah, ini menarik, partai baru. Nah, inilah dinamika pileg Kota Tangerang. Jadi sangat menarik ya kalau kita bicara Kota Tangerang. Jadi sangat dinamis ya. Oke. Kemudian untuk pileg di 2024 ya, kalau undang-undangnya masih digodok ya kan, tentu mengacu Undang-Undang 7 2017 saya kira. Jadi untuk pileg 2024 Kabupaten Kota Tangerang ya, sistem pemilu saya kira masih sistem terbuka, kemudian jumlah kursi 50 kursi, dapilnya 5 dapil, one man one vote. Kemudian masyarakat Tangerang ini adalah Kota Tangerang heterogen dengan status ekonomi semua kelas ada. Nah, makanya untuk itu persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal dan ukur. Nah, 3M. Nah, dalam politik Bapak sekalian kita ada mengenai 3M. Ya kan? Nah, M pertama adalah mapping. Jadi mapping itu ada 9 tahapan, ada mapping suara, mapping lokasi dan sebagainya kan. Mapping, kedua monitoring atau maintenance, ketiga lah mobilizing. Jadi kita 3M ini penting ya. Karena kita banyak nanti kedepannya banyak bicara tentang 3M ini ya. Mapping, monitoring, mobilizing. Oke, lanjut. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara pileg tentu suara targetnya. Suara bukan massa ya. Kalau suara tentu kalau massa coba kumpulin orang di alun-alun kasih penyanyi dangdut, orang suruh milih A milih B ngomong, tapi belum tentu terkonversi suara. Suara berarti siapa pemilih kita, apa golongan kita harus kita pahami. Nah, hukum yang dipakai dalam untuk suara adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi ini hukum alam ya, memberi dan menerima. Nah, sebelum dipilih, ada 4 tahapan yang harus dipahami ya. Sebelum dipilih adalah dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, baru dipilih. Jadi dengan banyaknya spanduk, banyaknya brosur dan sebagainya dikenal. Kalau lawan politiknya kita mungkin cuma sudah masuk diterima, disenang, ya kita kalah. Tapi kalau lawan politiknya mungkin nggak melakukan tindakan ini, dikenal aja kita menang. Makanya perlunya itulah mapping, monitoring itu kita harus paham tentang persaingan di lapangan juga, ya kan? Misalnya kalau bicara ini cukup panjang, nanti kita ikuti edukasi berikutnya, ya. Oke, karakter pemilih. Dalam memilih itu kurang lebih 7%, kurang lebih total 35%. Jadi faktor memilih ini, yang 7% ini, ya, totalnya 35%. Nah, 65% faktor memilih karena balas budi. Nah, ini balas budi itu ada 2, ya kan? Balas budi
jangka pendek yang disebut dengan serangan fajar, dan balas budi jangka panjang mungkin terencana dan terukur, ya kan? Nah kita bicara yang jangka panjang, tentu dengan rencana dan terukur, ya kan? Kalau jangka panjang ini kan gambling, jangka pendek ini ya. Oke. Sebagai inspirasi bagi kalian, mungkin Bapak Ibu saya kenal ada tokoh yang dulu berangkat dari legislatif, calon legislatif dari Jabar 6, jadi kota Depok, kota Bekasi. Mungkin dari sisi agama dia non muslim, tetapi dia menang di kantong muslim. Nah ini menarik ya kan, karena dia udah bisa menanamkan jangka panjang ya, dengan balas budi jangka panjang. Nah kalian siapa beliau? 2009 jadi, 2014 jadi, 2011 jadi. Jadi 3 kali berturut-turut. Ya betul, Bapak Sugeng Nababan. Jadi dia luar biasa, salah satu inspirasi kita ya. Oke, estimasi operasional pileg. Jadi pileg ini bukan uang yang dibagi, tapi operasional di lapangan, karena kita ke lapangan juga mengeluarkan kan kesana bensin dan sebagainya. Nah untuk jadi duduk di DPRD Kabupaten Kota ini kurang lebih 300 juta, provinsi 1,5 M dan ini 3 M. Tapi yang kita pakai bukan ini, karena kita nanti buka program win-win solution ya, program menang untung kalah untung tadi ya, tentu dengan kerjasama yang saling menguntungkan ya. Oke. Terus lihat di dalam pileg ini ternyata ada alokasi budgetnya adalah kurang lebih ini total 100%. Nah 50% tertinggi karena biaya spanduk nama pertemuan operasional tim sukses 50%. Ya. Berikutnya alokasi berikutnya adalah 20% yang penting lah doktrinisasi dan pengujian suara. Karena kita kalau udah dikenal, diterima di masyarakat tetapi nggak dikunci suaranya, makanya suara kan bisa hilang juga. Makanya kita harus ada program doktrin dan pengujian suara. Oke, menarik kalian. Nah, budget terbesar pileg adalah sekali lagi operasional tim gerak. Gimana solusinya? Nah ini solusinya. Oke. Nah politik dan bisnis. Jadi sekali lagi politik dan bisnis adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ada politik dan bisnis. Makanya kita ada program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Nah ini menang untung. Karena politik dan adalah seperti mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Oke lanjut. Nah yang kita pakai adalah manajemen risiko. Jadi apabila kita bekerja dengan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Jadi kita program menang untung kalah untung ini berdasarkan risiko. Risiko kita pilih kalah tapi kita masih menang, masih untung kan gitu. Terus kalian, di dunia ini ada bisnis yang cukup besar yang lahir karena adanya risiko. Bisnis yang lahir karena risiko. Bisnis apa kalian? Ya, bisnis yang sampai punya klub bola, punya lapangan bola. Bisnis yang besar karena adanya risiko. Yang lahir karena risiko. Apa? Ya betul. Asuransi insurance ya kan, karena risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran, risiko dan sebagainya kita lahir. Jadi sama kita risiko program menang untung kalah untung karena adanya risiko dalam pileg. Nah, menarik ya. Kolaborasi Bos Indonesia akan menggunakan win-win solution. Nah, kalian di dalam politik nasional itu dipengaruhi oleh 5 M. M dalam politik nasional, M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi ada 5 M dalam pengaruh politik nasional. M pertama organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer kalau dalam kondisi darurat militer yang memegang kendali negara. Dan M yang keempat adalah money atau pengusaha. Oke, konsep dasar win solution. Pemilihan legislatif pileg punya korelasi dengan persamaan niaga barang dan jasa. Saya menawarkan sales terapis tenaga kesehatan tenaga lapangan mitra bisnis setiap hari mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang ditawarkan. Sama kan pembukaan orang lain juga. Nah energi biaya yang dikeluarkan dengan ada tambahan polusi tanpa nilai sama. Bagus. Nah ini menarik. Energi atau biaya. Nah bagus ketika misalnya kita tinggal di Bogor, kita ada bisnis setiap hari ke Jakarta. Jadi Bogor Jakarta setiap hari. Nah suatu saat kita ada orang numpang mobil kita, Pak saya mau numpang ke Jakarta. Nah kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya sama aja, hampir sama. Ya kan? Tapi ketika kita ada urusan tersendiri ke Jakarta dari Bogor, tentu biayanya juga besar. Nah inilah nanti kan kerjasamanya win-win solution ya. Jadi mempengaruhi orang lain dengan dasar trust kepercayaan 4 tahapan. Nah mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Jadi kita telah dibaca lawan, iya dong, karena kita kan ada nggak adanya politik karena kita di lapangan kan gitu. Oke, menarik. Nah kolaborasi Bos Indonesia. Apa Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah komunitas bisnis online dan offline. Ya kan, yang didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera, ada KPPS, CBO, Akademi Media Sorot Nasional, ya kan. Nah, Bos Indonesia adalah sebagai wadah, ya kan, wadah belajar, ya kan, edukasi dan praktek bisnis online dan offline, ya kan, online offline, ya. Karena sekarang era O2 offline to online, online to offline, offline mendukung online yang sifat Bos Indonesia adalah inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif berarti semua masuk, ya. Bidangnya aja ada 10 bidang bisnis, ya kan? Ya, menarik kan? Nah kita kerjasama dengan Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas Sejahtera yang didukung oleh beberapa
lembaga organisasi kan, ada yayasan, ada Germa Sejahtera, ada LKP Sejahtera, dan Germa sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2000 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat ini sebenarnya menurut WHO dan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, bahwa sehat itu ada 4, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi sehat itu juga, kantong itu juga perlu sehat. Ya, ini kolaborasi di lapangan menarik. Nah, bentuk kegiatan BOS Indonesia Germa adalah online dan offline di lapangannya. Online-nya adalah apa? Grup Telegram, media dengan lewat media WA, Telegram, media lain. Edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Ya, kemudian offline-nya adalah edukasi bisnis online, edukasi kembali sejahtera, edukasi dan kembali kesehatan dan olahraga, jalan sehat bersama dan lain sebagainya. Inilah adalah kegiatan kita di lapangan online dan offline. Nah, sekali lagi di lapangan tadi sebagai monitoring. Jadi sales agen terapi tenaga kesehatan pemasaran ini dalam lapangannya dijadikan sebagai alat monitoring yang sekaligus untuk doktrin dan pengujian suara tadi, ya kan, pemenangan suara dengan komunitas BOS Indonesia, tentu dengan kolaborasi yang lain. Nah, cost operasionalnya gimana? Kan kita udah termasuk dalam bisnis, jadi kita tidak mengeluarkan lagi. Tinggal kita gimana kerjasamanya. Jadi ini menarik. Jadi monitoring energi yang paling besar, tapi kita bisa kerjasama yang win-win solution. Oke? Misalnya intinya tripartite sukses pileg. Jadi gimana kekuatan kita adalah kolaborasi, win-win solution, kerjasama yang apik antara komunitas BOS Indonesia dan Germa Sejahtera, tim sukses Cala, kemudian media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 tentang pers, ya kan. Luar biasa, kita bisa dudukkan dengan teman-teman duduk di DPRD Kota Tangerang dengan low cost, dengan biaya cukup rendah, ya. Low cost, biaya ringan, ya kan. Nah, kalau ya kan. Nah, saudara sekalian, sekali lagi BOS Indonesia, Germa Sejahtera, jadi gimana kita adalah ikut berpartisipasi untuk membantu teman-teman untuk duduk di Dewan Legislatif, tentu dengan cara elegan, cara konstitusional, ya kan, cara yang benar, sehingga ketika teman-teman duduk di Dewan dengan cara yang benar, maka saya yakin akan memperjuangkan suara rakyat, akan mendengarkan suara konstituennya, ya kan. Jadi kita sekali lagi BOS Indonesia, Germa Sejahtera, ikut juga berpartisipasi dalam politik nasional, tetapi politik yang konstitusional, yang sehat, ya kan, tentu akan memajukan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Sampai jumpa ke video edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.